Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Radiaksa, kembali lagi bersama kami, saya Levia, saya Anggun, di Jejaka melalui Halo JPN episode keempat. Oke teman-teman, pada episode kali ini, yaitu episode keempat, kita akan membahas salah satu hal ya yang menarik juga. Dan mungkin erat kaitannya dengan masyarakat sekitar, yaitu warisan. Nah, pada episode kali ini kita udah ditemanin sama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Reza. Mungkin bisa perkenalan dulu Bapak Reza, silakan. Iya, nama saya Muhammad Reza Rio Prakoso, saya jaksa Angkatan 81, Gelombang 1, yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Sekarang saya di bidang pidana khusus. Baik, kemarin baru udah lulus PPJ ya Bapak ya? Iya, Ibu. Untuk PPJ-nya kebetulan itu dapat sertifikasi tentang apa Pak kemarin Pak? Ya, jadi pada saat pendidikan pelatihan dan pembentukan jaksa Angkatan 81, Bapak Kaban Diklat, Bapak Rudi Margono, dan Bapak Kapus Diklat, Pak Heri Jerman berinisiatif untuk memberikan pendidikan tambahan berupa program sertifikasi kepada calon-calon jaksa yang sedang melaksanakan pendidikan. Jadi terdapat 8 sertifikasi, diantaranya sertifikasi untuk ahli hukum kontrak, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli mediasi, dan banyak lagi sertifikasi keahlian yang diadakan pada saat pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa pada Angkatan 81 tahun 2024. Kalau yang Pak Reza kemarin dapatnya apa Pak? Kebetulan saya kemarin mengikuti program sertifikasi ahli hukum kontrak atau Certified Contract Legal Expert. Oke, erat kaitannya dengan keperdataan ya Pak ya? Iya, pas banget nih. Oh iya, pas banget nih Pak. Jadi di website Halo JPN ada pertanyaan dari masyarakat, yaitu mengenai pendaftaran tanah warisan, bahwa pemohon mendapatkan tanah warisan belum bersertifikat dengan patok hanya berbentuk pohon yang pada saat itu ditanam oleh orang tua pemohon. Kemudian anak tetangga sebelah tanah pemohon yang saat ini orang tuanya sudah meninggal mengakui tanahnya tersebut hingga masuk ke tanah milik pemohon karena berdasarkan keterangan orang tuanya sebelum meninggal dunia. Atas permasalahan tersebut, pemohon menanyakan bagaimana solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi di sini menurut pendapat saya tentang permasalahan yang ditanyakan oleh pemohon tersebut mengenai patok batas tanah warisan yang notabene yang si penanya ini sebagai penerima waris dari orang tuanya, berkaitan dengan batas wilayah dan batas tanah, itu semua diatur di Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan diteruskan lagi ke peraturan-peraturan pelaksana tersebut. Jadi untuk permasalahan batas dan patok tanah sudah jadi permasalahan umum, bahwasanya pada saat zaman dahulu hal yang membatasi adalah kurangnya antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanah tersebut. Dari yang sebelumnya yang kita tahu, tanah-tanah yang ada di Indonesia ini semuanya dikuasai oleh negara. Itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian masyarakat memiliki hak atau hak milik yang kita kenal di keperdataan untuk hal benda tanah ini kan benda bergerak, jadi dapat dipindahkan haknya dari seorang subjek hukum ke subjek hukum lain. Pada saat zaman dahulu masyarakat belum mengerti dan belum memahami urgensi dari pendaftaran tanah tersebut, sehingga menimbulkan masalah di sekarang ini. Seperti batas wilayah tanah si subjek hukum A ternyata beririsan atau tumpang tindih dengan tanah subjek hukum B. Untuk masalah batas, ketika kita melakukan pendaftaran tanah, maka pihak Badan Pertanahan Nasional akan melakukan pengukuran terlebih dahulu ke masing-masing
tanah yang ada di sekitar. Untuk apa? Untuk mengetahui batas dari tanah-tanah yang ada di sekitarnya dan menentukan berapa luasan tanah yang memang dikuasai dan dimiliki oleh subjek hukum yang mendaftarkan tanah tersebut. Oke. Jadi Pak kan syarat-syarat untuk bisa menerima tanah warisan itu apa aja? Jadi warisan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwasanya orang yang menerima warisan ketika si pemberi waris ini telah meninggal dunia. Dan untuk syarat-syaratnya apa saja? Yang pasti pertama, subjek hukum tersebut merupakan subjek hukum yang cakap hukum, dalam artian dia memenuhi kriteria sebagai orang cakap hukum berupa tidak di bawah umur, tidak mengalami gangguan kejiwaan, tidak dalam hal dipaksa atau terpaksa untuk menerima warisan tersebut. Terus yang kedua, si pemberi wasiat atau pemberi warisan melalui wasiat tersebut tidak mengalami paksaan untuk memberikan warisan tersebut ke penerima warisan, dan dia juga cakap hukum. Jadi syarat subjektifnya seperti itu. Dan untuk syarat objektifnya untuk benda yang diwariskan, baik itu berupa tanah, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya, itu memang dikuasai dan dimiliki oleh si pemberi waris. Nah, kalau di sini kan kita sama-sama tahu warisan itu erat kaitannya dengan wasiat. Gimana kalau misalnya nggak ada wasiat? Jadi semuanya sudah diatur, tinggal lagi para subjek ini memilih dengan cara apa dia mau memperoleh pembagian warisan tersebut. Gantungan hukum adat apa gitu ya? Iya, jadi bisa dia diberikan kebebasan dalam arti para subjek boleh memilih melalui mekanisme mana untuk penyelesaiannya. Dan bukan hal yang lumrah bahwasanya pembagian wasiat bisa saja dilaksanakan melalui kumpul keluarga atau musyawarah dan disampaikan orang tua secara lisan. Karena tidak semua subjek hukum yang ada di Indonesia itu memahami dan mengetahui bagaimana cara membuat surat wasiat yang benar. Dan sudah jadi budaya masyarakat Indonesia bahwasanya pembagian warisan biasanya dikelompokkan berdasarkan garis keturunan dan gender gitu. Oke, mungkin itulah pentingnya masyarakat itu mengenal hukum ya gitu. Iya. Ada hukum perdata, hukum Islam ataupun hukum adat untuk waris ini. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Reza yang telah meluangkan waktu, kesempatan, dan ya berbagi informasi, berbagi pengetahuan bersama kita pada episode kali ini. Mungkin cukup sekian episode Jejaka melalui Halo JPN yang episode keempat mengenai warisan. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa berguna bagi diri kita semua dan bagi masyarakat luas. Terima kasih buat teman-teman, khususnya Ibu Levia dan Ibu Anggun atas podcastnya hari ini. Di sini saya hanya berpendapat sebatas pengetahuan yang saya miliki. Mungkin dari pemirsa yang menyaksikan video podcast pada hari ini, mungkin ada pertanyaan, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Dan masyarakat, silakan jika ada pertanyaan juga sampaikan ke website kami di Halo JPN. Nanti apapun pertanyaan dari rekan-rekan semua dan kawan-kawan yang menyaksikan video hari ini akan kami jawab secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Saya Anggun, Saya Levia. sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.